materinya barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, deret geometri. Apa sih barisan aritmatika? Barisan sudah dipelajari di materi sebelumnya, itu susunan ya, susunan. Di sini aritmatika, yang dikatakan aritmatika susunan bilangan yang memiliki perbedaan selisih yang tetap. Selisih itu hasil dari pengurangan ya. Misalnya suku 1 U1 sama dengan A, suku kedua sama dengan A ditambah beda B, di sini beda ya. Suku ketiga A ditambah 2 kali beda. Suku keempat sama dengan suku pertama ditambah 3 kali beda. Nah, di sini kita perhatikan polanya. Kalau misalkan 2 ini 1 ya, bedanya dikali 1. Untuk 3 ini bedanya dikali 2. Untuk 4 bedanya dikali 3. Jadi lebih kecilnya. Sehingga kalau ditanyakan suku ke n, maka suku pertama ditambah ini, karena ini lebih kecil kan ya dari yang ditanyakan. Berarti ini sama dengan n itu harus dikurangi 1. Ya, kalau 4 kan 3. Berarti kalau n dikurangi 1 dikali beda. Nah, ini yang menjadikan rumus umum dari barisan aritmatika. Dari rumus ini kita perhatikan simbol-simbolnya. A itu kita tahu bahwa A itu suku pertama ya, atau U1, dimana beda itu diperoleh dari suku. Ini Bapak sudah dirincikan saja. U2 dikurangi U1 sebenarnya suku berapapun ya, khususnya UN dikurangi UN-1, jadi suku sebelumnya. Kalau mau jelasnya jadi langsung aja. Misalkan U3 berarti dikurangi suku ke-2. Kalau U4 dikurangi suku ke-3. Di sini suku kedua dikurangi suku ke-1. Untuk N itu sendiri yaitu suku ke N. Nah, itu kemudian deret. Apa sih deret? Deret aritmatika itu jumlah. Jadi kita mencari tahu jumlahnya berapa dari barisan itu ya. Setelah dijumlah-jumlahkan, disimbolkan deret itu SN ya. Misalkan SN artinya itu jumlah suku ke N. U1 ditambah suku kedua tambah suku ketiga ditambah sampai suku ke N, suku terakhir ya. Ini bisa dicari rumusnya dengan SN sama dengan N dibagi 2 kurung buka suku pertama ditambah suku terakhirnya kurung tutup. Atau juga bisa menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 kurung buka 2 kali suku pertama ditambah kurung buka N dikurangi 1 dikali beda. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini atau yang ini. Kita lihat supaya lebih jelas aktivitas 1.6 contohnya ya. U1 12, U2 14, U3 16, dan seterusnya sampai suku ke N. Ini berapa? Dari barisan aritmatika di atas tentukan suku ke-10. Kemudian jumlah atau deret sampai suku ke-10. Nah, diketahui suku pertamanya itu 12. Kemudian bedanya itu 14 dikurangi 12 itu 2. Bisa juga 16 ya, dikurangi 14 sama dengan 2 juga. Kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu suku berapa nilai suku ke-10 itu dengan rumus ini ya. N nya berarti diganti 10 karena ditanyakan 10. A nya 12, ini N nya 10 karena ditanyakannya 10, dikurangi 1 dari rumus dikali bedanya itu yaitu 2. Tinggal dihitung 12 tambah 10 dikurangi 1 9 ya, dikali 2. 2 ke 9 itu 18. Jumlahkan hasilnya 30. Berarti kalau ditanyakan suku ke-10 itu di sini nilainya itu 30. Adapun untuk jumlah sampai suku ke-10 itu berapa? Ini ya. SN sama dengan N per 2 kurung buka U1 tambah UN kurung tutup ya. Kita bisa menggunakan rumus ya, bisa yang ini terserah
ataupun yang ini. Kita gunakan rumus yang pertama saja karena sudah diketahui bahwa suku yang tanyakan yang ke-10 itu yaitu 30. Jadi n diganti 10 per 2, suku pertamanya 12, suku yang tanyakannya yaitu 30. Jumlahkan 42 ya. Ini 10 bagi 2 5. Jadi 5 kali 42 sama dengan 210 itu. Barisan geometri. Barisan itu merupakan susunan ya, susunan. Di sini geometri itu barisan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan tetap. Apa sih rasio? Rasio itu perbandingan ya. Misalnya di sini suku pertama A, suku kedua A dikali rasio pembaginya ya, pembandingnya. Suku ketiga AR pangkat 2, suku keempat AR pangkat 3. Di sini sudah ada pola. 4 berarti 3, kalau 3 pangkatnya 2, kalau 2 pangkatnya 1, di sini tidak tulis ya. Sehingga rumusnya kalau tanyakan UN sama dengan A kali R N-1, karena tadi kalau 4 jadi 3, kalau 3 2, berarti ini harus dikurangi 1 pangkatnya. Ini jadi rumusnya. Kemudian kita harus ketahui simbolnya A itu suku pertama, atau pertama ya U1. Rasionya itu suku kedua dibagi suku ke-1 bisa, atau suku ketiga dibagi suku ke-2. Nah, ini kita tetapkan dulu aja, suku kedua dibagi suku ke-1 kalau sudah suku kedua dan ke-1-nya ya. Tinggal dibagi. N itu urutan. Nah, itu rumus barisan geometri. Kemudian rumus deret geometri. Deret itu jumlah kan, disimbolkan SN, sum. Di sini U1 tambah U2 tambah U3 sampai suku ke N. Ini ada dua rumus. Kalau misalkan rasionya nanti lebih besar dari 1, kita seperti ini ya, berarti rasionya di depan. Sebaliknya kalau misalkan hasil perbandingannya rasionya lebih kecil dari 1, maka yang lebih besar itu berarti rasionya di belakang ya, didahulukan 1. Nah, cara menentukan rasio seperti ini tadi. Suku ya, suku ke N dibagi suku ke N-1 atau U2 dibagi U1. Kita contoh aktivitas 1.8. U1 2, U2 4, U3 8, U4 16. Dari barisan geometri di atas tentukan suku ke-7 dan jumlah suku ke-7. Jawab ya, suku pertamanya yaitu A, kemudian rasionya 4 dibagi 2 atau bisa juga 8 bagi 2 bagi 4 2 juga sama. Nah, sehingga kita gunakan rumus yang mana nih rasionya, karena rasionya itu lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini ya, yang R nya di depan. Jadi ditanyakan suku ke-7, tinggal masukkan A nya 2, kemudian rasionya 2, pangkatnya 7 ya, sesuai yang ditanyakan. 7 dikurangi 1, jadi 2 pangkat 6. Di sini kalikan ya, 2 pangkat 6 itu artinya 2 berulang sebanyak 6 kali, hasilnya 64, dikalikan jadi 128. Nah, untuk sumnya atau deretnya, deret geometrinya, kita gunakan rumus yang ini ya. Tadi karena rasionya lebih besar dari 1. Nah, karena tanyakan jumlah sampai suku ke-7, maka di sini 2 ya. Kemudian R-nya 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. R-nya 2 kan. Kemudian 2 pangkat 7 itu sudah kita hitung yaitu 128. Ini kan 2 pangkat 6 itu 64 tambah 1 berarti 2 pangkat 7. 128, tidak usah ngitung. Kebetulan ini ya. Tapi nanti kalau misalkan tidak ada, kita harus ngitung dulu. Kemudian 127 dikali 2 sama dengan 254. Nah, itu penjelasannya, semoga bisa dipahami dan bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Silahkan dikerjakan.